24 Februari 2025, Farhad Abbas terlihat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporannya terhadap Denny Sumargo. Dalam laporan tersebut, Farhad menuduh Denny melakukan pencemaran nama baik dan menyebarkan ujaran kebencian. Kehadiran Farhad di kantor polisi ini kembali menarik perhatian publik, mengingat kasus tersebut sebelumnya sempat dikabarkan selesai dengan perdamaian antara kedua belah pihak. Sebelumnya, Farhad dan Denny Sumargo diketahui telah bertemu di hadapan Menteri Sosial untuk berdamai dan mengaku mencabut laporan masing-masing. Namun dalam pernyataannya di hadapan awak media usai pemeriksaan, Farhad mengungkapkan bahwa ia tidak jadi mencabut laporannya terhadap Denny. Alasannya, Farhad merasa sikap Denny yang dinilai tidak konsisten dan terkesan mempermainkan dirinya. Ia juga menyebut bahwa aktor berusia 43 tahun itu belum memenuhi janjinya untuk mencabut laporan terkait dugaan pengancaman yang diajukan terhadap Farhad. Farhad menegaskan bahwa langkahnya ini didorong oleh rasa kecewa dan keinginannya untuk menuntut keadilan. Hari ini saya diperiksa sebagai saksi pelapor dengan terlapor Denny Sumargo, ya, ketika dia mengatakan mana cabut ini mana. Kemudian istrinya bilang harus adu fisik, ya, istrinya Denny Sumargo, ya. Kemudian dia datangin ke rumah saya. Kemudian dia minta dipukul. Kalau lu tujuan berantem sama saya, ya, terus gua KO mungkin oke. Tapi kalau lu cuma datang minta dipukul, ya, lu kan mau gua mukul lu supaya gua masuk penjara kan. Nah sekarang hebat, orang seperti itu hebat. Ya, menurut saya gue laporin, lanjutin sampai ke meja. Tadi ada beberapa bukti yang kita sampaikan, yaitu bukti rekaman video Denny Sumargo yang mengadu domba antara suku dan suku, ya, dan beberapa bukti-bukti lainnya gitu. Dan kita minta kepada pihak Bapak Kepolisian Metro Jakarta Selatan untuk segera memproses hukum laporan polisi ini dan segera menetapkan Denny Sumargo sebagai tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan gitu. Dan proses hukum selanjutnya yaitu pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya, yaitu saksi Iskandar atau Ais yang untuk diperiksa di Polres Jakarta Selatan itu. Itu poin, dia minta tolong dicabut laporannya dia dengan Novi. Laporan Novi udah kita cabut semua. Laporan dia kita cabut, kita kasih bukti ke dia, tapi dia nggak cabut laporan dia. Jadi dia permalukan lagi gitu. Ya berarti Densu main-main dong, ya kan? Dan tidak menghargai lembaga Kementerian Sosial. Nah makanya nggak usah pakai Pak Menteri, nggak usah pakai apa-apa. Memang dia harus kita sidangkan. Kita dengan cara masing-masing aja gitu kan. Saya punya cara, dia juga punya cara. Katanya kan dia jagoan. Masa kalimat hajar itu kan sudah dibuka di muka rumah saya. Farhad mau hajar saya, mana buktinya? Buktinya dia ngomong bahwa kalau kamu menghina mempermalukan saya hajar. Kan dia tidak menghina mempermalukan lagi. Hanya mengklarifikasi kalimat itu adalah hebat katanya bahasa Korea. Tapi yang jelas Indonesia kan tahu kan, lu kalau dia menghina kan merendahkan martabat orang. Terus apa? Lu pintar dong, lu pintar. Gile, udah bilangin gua, disuruh gua pintar sendiri mengartikan yang bener aja. Ini sehebat apa? Di sisi lain, pihak Denny Sumargo tampaknya tidak tinggal diam atas langkah hukum yang diambil Farhad Abbas. Melalui kuasa hukumnya, Denny secara tegas mendorong pihak kepolisian agar segera melakukan gelar perkara atas laporannya terhadap Farhad. Menurut tim kuasa hukum Denny, seluruh rangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti sudah tuntas dilakukan, sehingga tidak ada alasan untuk menunda proses hukum lebih lanjut. Dia kan masih tetap dengan pendirian, ya, merasa benar kan? Ya sejauh ini sih kita masih tetap mengikuti rangkaian prosedur hukum yang kita sudah laporkan itu berkaitan dengan mangkirnya saudara FA, yaitu kita serahkan kepada penyidik. Pada prinsipnya ya kita sepanjang ini masih dijalankan, kita dorong untuk segera gelar perkara. Karena kan rangkaian pemeriksaan sudah kita jalankan, cuma dia tidak memanfaatkan haknya untuk
memberikan keterangan itu. Pada prinsipnya ya kita sepanjang ini masih dijalankan, kita dorong untuk segera gelar perkara. Karena kan rangkaian pemeriksaan sudah kita jalankan. Terus menurut bos saya ini kata udahlah kita mah lempeng-lempeng aja katanya. Ya, saya ikut instruksi bapak lah. Kan udah kasih Dia kuasa kan masih hukum. tetap dengan pendirian ya, merasa benar kan. Iya, semua orang di dunia itu benar sampai nanti di akhirat masuk neraka toh kita semua. Ya. Bang Denny, kalau pihak FA mau bertemu dan berdamai, Bertinju gitu. bebas. Gua mah santai-santai aja. Gua tidak ada emosi-emosi gimana biasa. Cuma memang kemarin dari gua pribadi menyerahkan kepada Mas Ogi sebagai kuasa hukum yang saya juga harus hormati pendapat hukumnya. Pendapat hukum beliau lah yang saya ikutin aja. Tapi kalau misalnya ada keinginan dari mereka Mas Ogi, udah kita selesaikan dengan damai-damai, saya mau ikut juga ke sana. Yang saya lihat, kita nggak ada niatan main-main klien saya. Apalagi mempermainkan hukum, seolah-olah tidak ada keseriusan dari klien kami terkait upaya perdamaian yang sempat dilakukan di Kemensos. Jadi yang kami lihat, di sini kan toh ternyata pihak Farhad juga ternyata tidak mencabut laporan terhadap klien kami. Buktinya masih berjalan. Kalau memang itu sudah dicabut, tentu sudah tidak bisa berjalan lagi itu perkara. Sudah turun karena dalam proses penyelidikan harusnya sudah turun SP2 lidik. Penghentian proses penyelidikan. Cuma pada faktanya kan masih berjalan. Perkara yang dari kami itu sebelumnya memang sudah berjalan. Dan memang kemarin itu sudah agendanya itu panggilan terhadap klien saya untuk proses tambahan pemeriksaan yang diperlukan oleh penyidik. Dan juga sebelumnya kan Farhad dipanggil. Jadi kalau dia bilang tidak ada panggilan, itu saya pastikan tidak benar. Nanti saya bisa tunjukkan kepada media bahwa memang sudah disampaikan oleh penyidik panggilan pemeriksaan dan dia tidak hadir. Lalu dia mengirimkan surat untuk ditunda. Dia disampaikan di media ke penyidik untuk ditunda di awal Februari, tapi tidak menyebutkan tanggal pastinya. Sampai udah menjelang akhir bulan Februari tidak ada kejelasan. Sebetulnya dalam rangkaian proses kepolisian ini masih bisa dibicarakan dan diskusikan asal masing-masing pihak ini betul-betul sepakat untuk berkomitmen atas poin-poin perdamaian. Kalau memang ada kesepakatan damai ya, saya tidak bicara itu. Tapi kalau memang masing-masing pihak berkomitmen untuk berdamai, bisa saja ini. Masih dalam tahap penyelidikan kok. Gitu. Cuma kan ya rangkaian kekecewaan klien saya sudah terakumulasi lah dari awal kasus ini mencuat ke publik kan. Ketika klien kita ada etikat baik, dia bilang mau suap, dibilang mau ini itu, akhirnya dilaporkan juga. Kan ada laporan juga itu yang terkait pengalihan dana itu kan masih berjalan juga. Isu ini dibawa-bawa arah keras. Ini kan sangat betul-betul sensitif. Dia lahir dan besar di Makassar, dituduh diskriminasi terhadap rasnya sendiri, kan gak masuk akal. Ini bahaya main-main seperti ini gitu loh. Sampai saat ini tidak ada satupun panggilan terhadap klien saya terhadap laporan dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.